Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Minang Resti. Hari ini kita akan membahas matematika kelas 7 masih bab 1. Tapi yang dibahasnya tentang persen, per mil, bentuk baku, dan rasional irasional. Nah, sekarang bentuk persen dan per mil. Persen itu kan per 100 ya. Ini persen, ini per mil. Jadi per mil itu per 1000. Kalau persen itu 0 di bawahnya 1, kalau per mil itu 0 di bawahnya 2. Nah, contohnya misalkan ada sebuah pecahan 9 per 100. Nah, ini kalau dibuat persen, ini kan per 100 ya, berarti dia persen. Berarti 9 persen gitu. Kalau misalkan 23 per 100, ini bentuk pecahan. Berarti kalau dibuat ke persen, berarti ini kan 2 nih, 100, berarti 23%. Tinggal lihat ini aja. Kalau misalkan 25 per 10. Nah, ini udah 1000, berarti nanti harus dibuatnya ke per mil. Berarti 25 per mil gitu ya. Nah, sekarang bentuk persen dan per milnya dirubah ke pecahan. Misalkan contohnya 35% dirubah ke pecahan. Nah, 35% itu kan artinya 35 per 100 ya. Nah, dirubah ke pecahannya 35 per 100 itu kita sederhanakan. Bisa dibagi 5, ini dibagi 5. 35 dibagi 5 kan 7. 100 dibagi 5 20. Jadi pecahannya 7 per 20. Nah, sekarang contoh yang per mil. Misalkan 540 per mil. Dibuat ke pecahan. Nah, per mil itu kan per 1000. Berarti 540 per 1000. Nah, kita sederhanakan. Dibagi berapa nih? Nih, 540 per 1000 itu disederhanakan dibagi 20 dibagi 20. 540 dibagi 20 itu 27. 1000 dibagi 20 itu 50. Jadi hasilnya 27 per 50. Nah, gimana sekarang kalau pecahan dibuat ke persen atau ke per mil? Jadi nanti kalau misalkan ada pecahan A per B, kalau mau dibuat ke persen berarti dikali 100%. Kalau mau dibuat ke per mil berarti dikali 1000 per mil. Misalkan contohnya 6 per 25 dibuat ke persen. Berarti nanti 6 per 25 dikali 100%. Nah, 100 dibagi 25 itu kan 4 ya. 6 kali 4 24. Jadi hasilnya 24%. Terus kalau misalkan 6 per 25 dibuat ke per mil. Berarti 6 per 25 dikali 1000 per mil. 1000 dibagi 25 berarti kan 40. 6 dikali 40 240 per mil. Satu lagi. Misalkan 31 dibagi 31 per 50. Misalkan dibuat ke per mil. Berarti dikali 1000. 1000 dibagi 50 itu kan 20 ya. 31 dikali 20 itu 620. Jadi per mil. Sekarang operasi campuran ya. Misalkan di sini ada contoh soal nilai dari 0,25 ditambah 3 per 8 dibagi 30% dikurangi 2 per 3 dikali 750 per mil adalah. Nah, jadi supaya kita bisa menjumlahkannya, kita buat semua ke bentuk pecahan ya. Yang pertama nanti ini kita kerjakan. Terus ini kerjakan. Baru nanti kita jumlahkan. Ini buat ke pecahan dulu. Yang pertama ini dulu ya.
3/8 dibagi 30%. Kalau kita buat kepecahannya, berarti ini harus dibuat kepecahan juga ya. 3/8 dibagi 30% dibuat kepecahan itu 30/100. Ini bisa dicoret atas, bisa dicoret bawah. Nah, jadi 3/8 dibagi 3/10. Nah, kalau pembagian pecahan itu kan kita bisa dikali ya, tapi dibalikan. Jadi penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. 3/8 dikali 10/3. 3 dikali 10, 30. 8 kali 3, 24. Nah, ini bisa disederhanakan dibagi 6. Ini bagi 6. 30 bagi 6, 5. 24 dibagi 6, 4. Jadi hasilnya 5/4. Ini yang pertama ya. Nah, sekarang ini yang kedua ya. 2/3 dikali 750 per mil. Berarti kita buat kepecahan 2/3 dikali, ini buat kepecahan ya, berarti 750 per 1000 karena per mil. Nah, ini angkanya bisa dicoret dulu atas bawah. Jadi kalau ada angkanya sama itu bisa dicoret ya, 0 ya. Yang angkanya nolnya sama, ada atas ada bawah, bisa dicoret. Tinggal kita ini sederhanakan 75 per 100 dibagi 25 dibagi 25. 75 dibagi 25 3 ya. 100 dibagi 25 4. Nah, jadi 2/3 dikali 3/4. 2 dikali 3 6. 3 dikali 4 12. Bisa disederhanakan dibagi 3. 6 bagi 3 2. 12 bagi 3 4. Jadi hasilnya 2/4. Nah, sekarang yang ini, yang ketiga, 0,25. 0,25 itu berarti kita buat ke persen dulu ya. Berarti 25/100. Ini bisa disederhanakan dibagi 25, ini dibagi 25. 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 4, jadi 1/4. Nah, ini kan 0,25. Ini pengerjaan yang ketiga, tapi kan urutannya yang pertama 0,25. Ini kan 1/4 ya. 1/4. Ini kan ditambah. Nah, ini urutan yang kedua. Tadi kan pengerjaannya ke 1, berarti ini ya. Nah, 5/4. Ini kan dikurangi. Nah, ini urutan ketiga. Tadi pengerjaannya kita kedua, berarti dikurangi 2/4. Ini kan penyebutnya udah sama nih, 4. Berarti tinggal pembilangnya aja, tinggal dijumlahin. 1 tambah 5, 6. 6 dikurangi 2, 4. Jadi 4/4. 4/4 itu 4 dibagi 4. Berarti hasilnya 1. Nah, sekarang bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional itu dapat dinyatakan A per B. B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau irasional, tidak dapat dinyatakan A per B. Contoh yang rasional. Misalkan 4/5. Ini kan ada A per B. 0,23. Kenapa 0,23 bisa? Ke 0,23 itu artinya 23/100 ya. Jadi bisa 0,23. Terus misalkan negatif 7/5. Nah, itu contoh yang rasional. Contoh yang irasional, akar 11. Jadi akar 11 itu kan nggak ada ya. Berapa kali berapa yang hasilnya 11 kan nggak ada. Jadi itu akar 11 sama V. V itu kan 3,14. Jadi 3,14 itu nggak bisa dikatakan rasional. Nah, sekarang bentuk baku. Penulisan bentuk baku itu penulisan bilangan yang nilainya terlalu besar atau terlalu kecil menjadi penulisan yang lebih mudah. Nah, nanti bentuk umumnya A dikali 10 pangkat N. 10 ini baku ya, jadi harus wajib 10. N-nya itu dengan bilangan bulat, berarti pangkatnya harus bilangan bulat. A-nya itu antara 1, jadi satunya nanti di bawah. Sama A-nya itu harus kurang dari 10, jadi jangan lebih dari
9 ya. Contohnya misalkan 700 ke bentuk baku. Buat ke bentuk baku. 700 itu kan artinya 7 dikali 10 dikali 10 kan. 7 kali 10 kan 70. 70 dikali 10 itu kan 700. Berarti ini kan 7 udah paling kecil nih ya. Kan A-nya itu antara 1 sampai 9 kan. Berarti 7 udah termasuk. Berarti 7 dikali 10 pangkat N. N-nya itu di sini ada berapa 10-nya? 1, 2. Berarti 7 kali 10 pangkat 2. Nah, contoh yang kedua, misalkan 84 juta. Dibuat ke bentuk baku. Nah, lihat di sini nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kan ada 6 ya nolnya. Berarti 84 dikali 10 pangkat 6. Tapi kan di sini A-nya itu antara 1 sampai dengan 9. Ini kan 84 berarti lebih dong. Berarti nanti ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buat di sini. Nah, pindahin ke sini 1. Jadi 8,4. Nah, ininya jadi 10 pangkat 7 gitu ya. Jadi 8,4 kali 10 pangkat 7. Nah, sekarang kalau bentuk terkecil, bilangan terkecil dibuat ke bentuk baku seperti apa? Misalkan 0,1. 0,1 itu kan artinya 1 per 10 karena di belakang komanya itu ada 1, jadi 1 per 10. Berarti 1,0 dikali 10 pangkat negatif 1. Jadi 1,0-nya ini kan 1, 1,0 kali 10-nya itu kan bentuk bakunya kan 10 pangkat negatif 1 karena di sini nolnya 1 jadi negatif 1 gitu. Nah, kalau misalkan 0,01 berarti 1 per 100. Kenapa 100? Karena di belakang koma itu ada 2 angka jadi per 100. Berarti sama dengan 1,0 dikali 10 pangkat negatif 2. Karena di sini kan nolnya 2 jadi di sini pangkatnya negatif 2. Nah, sekarang penjumlahan dan pengurangan bentuk baku pangkat sama. Jadi ketika ada pangkat sama pasti ada yang pangkat berbeda. Nah, kita pangkatnya sama dulu ya. Kalau misalkan di sini ada bentuk umum A kali 10 pangkat N ditambah B kali 10 pangkat N. Ini kan pangkatnya sama ya, N, N. Berarti tinggal yang depannya A tambah B-nya dijumlahkan baru kali 10 pangkat N. Nah, ini pun sama ya, kalau misalkan pengurangan berarti A kali 10 pangkat N dikurangi B kali 10 pangkat N, berarti A dikurangi B dikali 10 pangkat N. Nah, contohnya di sini ada 2, kita ke pengurangan dulu. Ini kan pengurangan ya, berarti 5,32 dikurangi 2,1 dikali 10 pangkat negatif 5. Kan pangkatnya sama ya, ini tinggal dikurangi. 5,32 dikurangi 2,1. Kita kotret. 2, 3 kurangi 1, 2. 5 kurangi 2, 3. Jadi 3,22. 3,22 kali 10 pangkat negatif 5. Ini kan 3 nih, berarti udah paling kecil. Berarti hasilnya 3,22 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, sekarang penjumlahan ya. Berarti 9,33 ini ditambah ini tambah 1,52 dikali 10 pangkat 8. 9,33 ditambah 1,52. Sini ya, kotret. 3 tambah 2, 5. 3 tambah 5, 8. 9 tambah 1, 10. 10 pangkat 10,85 dikali 10 pangkat 8. Kan tadi A-nya itu harus kurang dari 10. Berarti ini kan lebih ya. 10 itu kan nggak boleh. Berarti si komanya nanti kita bawa ke sini gitu. Jadi 1,085 dikali 10 pangkat 1. Jadi si koma yang pindah ke sini itu harus di sininya harus dikali 10 pangkat 1 karena kan gesernya 1. Jadi kali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 8. 1,85. Ini kan kalau perkalian pangkat itu kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal ditambah. Berarti 1 tambah 8,
9. Jadi 10 pangkat 9. Nah, sekarang penjumlahan dan pengurangan bentuk baku pangkat berbeda. Contohnya di sini kan 10 pangkat 7, ini 10 pangkat 6. Gimana caranya? Nah, yang pertama, kita buat dulu pangkatnya ke yang terkecil. Berarti 10 pangkat 6, berarti 2,8 dikali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 6. Kenapa dirincikan seperti ini? Karena kan kalau misalkan ketika ini dijumlahkan, bilangan pokoknya sama, pangkatnya kalau ditambahkan kan hasilnya 7. Ya, dikurangi 3,1 dikali 10 pangkat 6. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu ini. 2,8 dikali 10. Berarti 28 dikali 10 pangkat 6 dikurangi 3,1 dikali 10 pangkat 6. Nah, karena udah pangkatnya udah sama, berarti kita tinggal jumlahkan yang AB-nya ya. 28 dikurangi 3,1 dikali 10 pangkat 6. 28 dikurangi 3,1. Kurangi. 9, ini jadi 7. 7 kurangi 3, 4. Ini berarti 24,9. Hasilnya 24,9 dikali 10 pangkat 6. Ingat, kalau A-nya itu harus antara 1 sampai 9. Jadi 10 yaitu nggak di bawah. Ini kan 24. Berarti gimana caranya? Pindahkan komanya ke depan. Jadi 2,49 dikali 10 pangkat 1 ditambahin 10 pangkat 1-nya dikali 10 pangkat 6. Jadi 2,49. Ini kan pangkatnya, bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal ditambah 1 tambah 6 jadi 7. 10 pangkat 7. Jadi hasilnya 2,49 dikali 10 pangkat 7. Nah, ini yang terakhir, perkalian dan pembagian bentuk baku. Kalau misalkan ada A dikali 10 pangkat N dikali B kali 10 pangkat M, itu A dikali B nya dikalikan, dikali lagi 10 pangkat N nya dikali 10 pangkat M. Jadi pangkat dengan pangkat gitu ya. Begitupun pembagian. Kalau misalkan ada A dikali 10 pangkat N dibagi B dikali 10 pangkat M, itu AB nya dibagi dikali 10 pangkat N nya juga dibagi dengan 10 pangkat M. Contohnya 2 dikali 10 pangkat 5 dikali 3 kali 10 pangkat 8. Ini A, ini B. Berarti kita kalikan ya. 2 dikali 3 dikali 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 8. 2 kali 3, 6. Kali 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 8. Nah, sifat perpangkatan itu, kalau misalkan bilangan pokoknya sama, tinggal pangkatnya ditambah ya. 5 tambah 8, 13. Jadi 10 pangkat 13. Berarti ini jawabannya. Nah, sekarang yang pembagian. Berarti ini A, ini kan B ya. Kan A dibagi B, berarti 8 dibagi 2 dikali 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat 4. 8 dibagi 2, 4 dikali 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat 4. Sifatan perpangkatan itu, kalau pembagian, kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya dikurangi. 9 dikurangi 4 itu 5. Jadi 10 pangkat 5. Berarti ini hasilnya. 4 dikali 10 pangkat 5. Sekian untuk video hari ini. Bab 1 bilangan itu ada persen, per mil, bentuk baku, irasional, dan rasional. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jika ingin melihat video yang lainnya, silahkan klik gambar yang ada di sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.